A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Seperti biasanya, kami tidak akan bosan-bosan menyampaikan sebuah ajaran tauhid, tidak bosan-bosan memberikan sebuah ilmu, mengesahkan Tuhan, guna untuk keluhuran budi. Pada saat ini, kami akan menyampaikan sebuah bimbingan dengan tema Allah itu di matamu. Kenapa engkau ini tidak melihat? Itulah saudara-saudaraku pada tema kali ini. Semoga apa yang akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu, menjadikan sebuah pengetahuan guna untuk laku di dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih-lebih untuk menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Kami akan membahas di mana tema di atas tadi bahwa Allah di matamu kenapa tidak kelihatan. Dan kami akan menjelaskan guna menambah suatu wawasan. Baik tentang urusan ilmu ataupun laku untuk mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, panjenengan jangan berangan-angan bahwa Allah itu bertempat. Kenapa saya katakan bertempat? Karena memang Tuhan itu tidak membutuhkan tempat. Karena Allah itu yang menciptakan tempat. Tidak membutuhkan suatu hal apapun. Tidak membutuhkan perantara dan lain-lain sebagainya. Allah itu maha benar dan maha nyata. Allah itu di matamu, kenapa engkau tidak bisa melihat? Kalimat di matamu itu bisa jadi lewat nafas, bisa jadi lewat mata, lewat telinga, lewat hidung, dan lain-lain sebagainya. Pemahaman tentang Allah di matamu adalah letaknya di ainul basiroh. Letaknya di hati ini, bukan di akal jasad jasmaniah ini atau di sifat basariyah. Tetapi letaknya adalah di ainul basiroh, di mata hati. Di mana ainul basiroh ini
dipergunakan, difungsikan hanya untuk melihat yang bersumber daripada mata dohir, telinga, mulut, nafas, dan lain-lain sebagainya ini. Karena bahwasanya berbagai macam cara Tuhan itu memperjalankan diri manusia itu untuk melihat Allah. Kenapa diri panjenengan ini tidak bisa melihatnya? Kalau di dalam bahasa syariat, perilaku jasad jasmania ini menjadikan sebuah tanda, suatu tanda bahwa engkau masih beriman. Contoh, adanya Anda melakukan ibadah-ibadah itu tertanda dirimu masih ada iman. Itu kalau dipandang dari kacamata syariat atau dari bahasa syariatnya. Kalau secara hakikatnya merupakan bentuk daripada pengamalan hati. Yang disebut iman itu bukan hanya sekedar ucapan di mulut saja, bukan hanya diucapkan di mulut ini saja, tetapi untuk membuktikan lakunya hati dan untuk selalu bermunajat terhadap Allah. Jika panjenengan itu sudah tahu ilmunya, sudah tahu caranya untuk selalu bermunajat terhadap Allah, jika panjenengan tidak mau melakukannya sebagai pembuktian laku, sebagai pembuktian laku hati, maka dirimu harus mempraktekkannya. Kenapa tidak bisa mempraktekkannya? Ya karena kebanyakan saudara-saudara kita ini hanya pintar di teori, hanya pintar di ilmu, tetapi tidak mau menjalankan. Itu sama halnya adalah bohong. Kenapa engkau ini tidak bisa melihat Allah? Padahal Allah itu di matamu. Ya karena itu tadi, diri panjenengan ini tidak mau membenahi rohani, hanya mengurusi urusan jasad jasmaniah ini dalam bentuk syahwatun dunia. Janganlah gunakan akal ini. Jika panjenengan menggunakan akal ini tanpa menggunakan basirohmu, tanpa menggunakan mata hatimu, makanya itu yang menyebabkan panjenengan tidak bisa melihat Allah. Padahal Allah itu hakul mubin, sangat benar dan sangatlah nyata. Tapi gunakanlah hatimu, ainul basirohmu, jangan gunakan akalmu, agar diri panjenengan ini bisa melihat Allah secara jelas dan jengleh-jengleh, kata orang Jawa. Allah itu sangat nampak dan kelihatan. Tetapi kenapa banyakkan saudara-saudara kita ini menganggap Tuhan itu masih gaib,
yang penting hanya sekedar percaya di mulut saja tanpa membuktikan lakunya hati. Pembuktian lakunya hati pun sudah dilakukan dalam bentuk seperti melakukan ibadah-ibadah kalau orang Islam, yaitu ibadah sholat. Tetapi pada kenyataannya di situ juga tidak bisa melihat Allah. Yang dilihatnya gambaran-gambaran dunia, yaitu selain Allah. Kenapa itu tidak menjadikan sebuah kerisauan? Kenapa tidak menjadikan sebuah kegelisahan hati manusia? Ya karena dianggapnya akhirat itu, kehidupan setelah kematian jasad ini dianggapnya tidaklah penting. Yang penting katanya urusan-urusan perut dan lain-lain sebagainya. Untuk bisa melihat Allah tentunya dan semuanya itu pasti ada ilmunya, agar panjenengan bisa melihat Tuhan. Tidak ujuk-ujuk diri panjenengan ini langsung bisa melihat Allah itu, tidak langsung serta-merta panjenengan ini bisa melihat Tuhan. Tidak bisa. Panjenengan harus tahu ilmunya, harus tahu caranya, baru dipraktekannya. Kalaupun tahu tanpa mempraktekkan itu adalah percuma atau sia-sia. Apalagi saudara-saudaraku di luar sana tidak pernah mendengarkan, tidak mau melihat, tidak mau membenahi rohaninya, atau tidak mau belajar tentang ilmu hakikat menuju marifat, lalu ingin melihat Allah, saya katakan bahwa itu seperti halnya orang bermimpi yang dipaksakan tidur, yang dipaksakan untuk bermimpi. Ya itu sama saja berhayal. Seperti halnya begini, ada orang ingin kaya, tetapi tidak mau berusaha. Seperti itu, ada yang ingin melihat langsung Tuhan, tidak mau berusaha. Ya tidak mungkin, semuanya itu ada ilmunya. Tuhan akan menuntun diri panjenengan, mengarahkan diri panjenengan sendiri, jika panjenengan ini benar-benar ingin bertemu, ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa adanya keinginan yang kuat, mustahil diri panjenengan ini akan dituntun Allah. Mustahil. Harus benar-benar niat dan harus benar-benar bertaubat. Baru diri panjenengan nanti akan dituntun oleh Tuhan bisa melihat dan bertemu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, Allah itu di matamu. Kenapa engkau tidak bisa melihatnya? Ya karena kebanyakan diri manusia ini hanya mengurus tentang urusan-urusan jasad jasmania ini, yang selalu tercinta pada dunia, ataupun saya bisa katakan syahwatun dunia. Tidak mau membenahi urusan kerohaniannya, apalagi mendengarkan. Nah itulah yang menyebabkan diri manusia itu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala.
berkholwatlah dirimu, bermunajatlah diri panjenengan ini dan selalu berzikir agar bisa bertemu dengan Tuhan. Tetapi dalam melakukan zikir itu janganlah gunakan nafsumu, segera bertemu dengan Tuhan itu jangan. Janganlah memakai nafsu, apalagi menggunakan akal ini ya tidak ketemu. Tapi gunakanlah berzikir itu secara hati, secara jiwa yang benar-benar ingin kembali kepada Tuhan. Caranya bagaimana untuk bisa melihat Allah itu? Caranya adalah untuk simpel dan untuk mempermudah diri panjenengan ini paham. Lepaskanlah, saya ulangi, lepaskanlah atau fanakan diri panjenengan ini atas kemakhlukannya dan tetapkanlah keakuan Allahnya dalam diri panjenengan. Tetapkanlah keakuan Allahnya di dalam diri panjenengan, baru Anda nanti bisa masuk dalam kerajaannya Allah. Itulah yang kami maksud adalah Allah di matamu. Siapa itu? Itulah hidup. Hidup yang menguasai dirimu termasuk yang menguasai seluruh alam jagat raya ini. Kalau di dalam orang Islam menyebutnya yang memiliki nama Allah. Sebetulnya tidak bisa engkau sebut, tidak bisa engkau gambarkan. Untuk bisa disebut dan mempermudah tersebut adalah hidup di dalam dirimu atau di luar dirimu. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jika panjenengan ini bisa melihat Allah, ingin bisa melihat Allah, ya harus lepaskan keakuan-keakuan hamba dan tetapkanlah hidup di dalam dirimu, yaitu keakuan Allahnya. Kadang-kadang di dalam syariat bagi orang awam itu mengucap tauhid la ilaha illallah. Dia hanya memahami, hanya mengerti bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal Allah itu sangat jelas dan sangat kelihatan. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu tidak cukup, tidak cuma hanya diucapkan di mulut saja, tetapi harus bisa mengamalkannya. Apa yang terkandung di dalam tauhid itu, dan janganlah diri kita ini ngaji hanya sekedar ikut-ikutan kebanyakan orang yang penting kelihatan taat. Itu jangan. Itu sama saja kerbau yang diikat talinya ditarik kemana-mana, manut. Harus dipahami bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah tidak ada, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menuntun hatimu seperti itu, diri panjenengan ini ya harus mencari guru akhirat. Janganlah hanya berguru tentang atau berguru sama guru duniawiah saja. Karena guru dunia itu tidak mungkin bisa menuntunmu selamat
di akhirat nanti. Kalau Anda mau selamat di akhirat, ya harus cari guru akhirat dan bukan cari guru dunia. Janganlah saudara-saudaraku ini salah langkah. Karena apa? Hidup di dunia ini sifatnya hanyalah sementara, sifatnya hanya sebentar saja, tetapi yang kekal dan abadi hidup di akhirat. Janganlah engkau korbankan di dunia ini hanya untuk kesenangan-kesenangan dunia, syahwatun dunia itu jangan. Tetapi segeralah bertemu terhadap Allah, melihat Allah untuk selalu bermunajat terhadapnya. Itulah saudara-saudaraku sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah wawasan, ilmu pengetahuan yang benar-benar bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari ataupun bermanfaat untuk menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Untuk itu saudara-saudaraku cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.